bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Tuhan yang membentuk kehidupan kami dan tidak pernah menyerah. Untuk mengasah kami, membentuk kami untuk menjadi seperti yang Kau rindukan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak pernah menyerah. Sekalipun kami sering kali jatuh bangun dalam iman kami, dalam roh kami. Dan Kau tetap memeluk kami erat, merangkul kami dengan hangat, dan mencari kami untuk pulang. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, milik Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk salib-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah gagal, merangkul kami kembali. Tuhan, kami datang hari ini, membangun ibadah kami, menaikkan pujian penyembahan kami. Kerinduan kami adalah Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau bertahta atas sorak-sorai kami. Dan Kau menemukan hati kami yang datang karena kami merindukan Kau Tuhan. Kami rindu Kau memulihkan kami. Kami rindu Kau menyentuh kami secara pribadi. Kami rindu firman-Mu membentuk kami untuk menjadi murid seperti yang Kau rindukan. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami saat ini. Berbicara kepada kami. Bila Roh Kudus Tuhan menolong kami belajar, menolong kami mengerti, menolong kami menghidupi firman-Mu. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. So hari ini kita berada di minggu yang kedua di bulan Januari. Dan ini kita berada di part yang kedua dari seri khotbah Rooted and Relevant. Kita bersyukur untuk kesempatan di mana kita boleh merefresh ulang panggilan kita, calling kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa calling kita adalah untuk membuat Yesus dikenal, untuk proclaim Jesus, untuk tell Jesus, to make Jesus known. Nah hari ini kita mau diskusi lebih dalam, keyword kita adalah soal rooted, soal pentingnya menjadi murid yang berakar pada Yesus Kristus saja, pada firman Tuhan, pada teologi yang benar. Kenapa penting untuk menjadi rooted, berakar pada firman Tuhan? Sebab kita tidak bisa menjadi pemberita firman yang efektif, kita tidak bisa memberitakan Yesus secara efektif kalau kita tidak hidup, kita tidak mengenal kebenaran, kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak berakar pada firman, apa yang kita mau beritakan? Maka kita rindu untuk bertumbuh menjadi murid yang berakar, yang tertanam dan berakar pada firman, supaya kita bisa memberikan jawab kepada dunia secara relevan. Nah hari ini kita mau menjawab pertanyaan, mengapa penting berakar dalam teologi yang benar? Kenapa penting belajar teologi? Saudara, ada banyak orang hari ini, ada banyak orang Kristen agak alergi kalau dengar kata teologi. Wah, teologi berat. Kesannya sesuatu yang aku harus menaruh effort untuk belajar khusus. Pasti ada banyak Alkitab yang harus dipelajarin. Ada banyak pengetahuan, ada banyak waktu yang harus aku spend untuk belajar teologi tentang doktrin. Ada banyak orang Kristen hari ini alergi dengan kata teologi. Padahal tanpa teologi yang benar, kita tidak mampu menjadi murid seperti yang Tuhan rindukan. Kita nggak bisa menjadi murid yang memuridkan. Kita nggak bisa memberitakan Yesus dengan benar. Saudara, waktu saya mempersiapkan message ini, saya mengingat satu pengalaman belasan tahun yang lalu saya masih pelayanan di Palembang. Satu kali ada seorang ibu-ibu datang kepada saya dan berkata, Muse, Pak Pendeta maksudnya, saya mau dibaptis. Saya mau jadi orang Kristen. Ibu-ibu ini baru ke gereja tidak lama, beberapa minggu saja, sebelum dia mencari saya dan berkata dia mau dibaptis. Tentu saja, itu adalah kerinduan yang sangat indah. Kita menyambutnya dengan sangat senang, sangat happy, karena ada orang mau dibaptiskan. Tapi saya bertanya kepada dia, Ibu, kenapa mau dibaptis? Lalu dia berkata, dia menjawab, ada dua alasan. Yang pertama adalah, karena anak laki-lakinya adalah anak remaja yang aktivis di gereja kami. Dan dia berkata anak laki-lakinya itu sebelum ke gereja, itu anak yang bandel, susah diatur, dan jarang di rumah. Sejak dia pergi ke gereja, saya perhatikan, dia lebih sering di rumah, lebih sering ngobrol dengan saya, lebih perhatian kepada keluarga. Jadi pada prinsipnya ibu ini kagum karena kesaksian hidup anaknya before and after. Sebelum dan sesudah dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dan sesudah dia ke gereja, anak ini berubah banyak. Jadi dia tertarik datang ke gereja. Yang kedua alasannya, karena tangannya yang sakit. Dia bercerita bahwa tangannya
Itu tuh nggak bisa ditekuk, nggak bisa dilipat bertahun-tahun. Jadi kalau kita lipat tangan kan gini biasa ya. Dia nggak bisa tekuk tangannya bertahun-tahun. Dan dia telah mengambil waktu untuk mencari dokter, banyak dokter. Dia pergi ke tukang urut, banyak tukang urut, bahkan pergi ke dukun, karena saking frustrasinya dia pergi ke dukun juga. Tapi sampai hari itu dia berkata, sampai waktu itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi dia berkata, sejak saya pergi ke gereja, sejak saya didoakan oleh anak saya, dan beberapa teman yang saya baru jumpain di gereja, puji Tuhan, tangan saya sekarang sembuh. Lalu dia menggerakkan tangannya dengan sangat luar biasa. Saudara, wow, itu mukjizat yang luar biasa. Sebagai pendeta di gereja Injili, ya Reform, mukjizat katanya tidak pernah terjadi. Siapa bilang? Ya, saudara, jarang sekali kita mendengar kisah seperti ini, padahal banyak terjadi. Saudara, waktu saya melihat hal ini jawaban Tuhan yang luar biasa untuk ibu ini, menyentuh dia secara pribadi, menjadi pengalaman rohani yang menolong dia berkenalan dengan Yesus. Dia berkata, sesudah pergi kemana-mana, sekarang saya tahu hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, saya mau percaya Yesus, saya mau dibaptis. Baik loh ya, tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup kuat untuk menjadi alasan menjadi orang Kristen. Tidak cukup kuat untuk menjadi alasan untuk dia dibaptiskan. Mengapa? Karena kalau alasan cuma kesaksian hidup orang Kristen yang baik, dia akan pergi ke gereja, dia akan dibaptis di gereja, dan dia akan ketemu dengan orang Kristen brengsek. Karena di gereja orang Kristen brengsek juga banyak. Benar kan? Kalau alasan cuma karena orang Kristen baik, pasti kolaps imannya. Yang kedua, adalah fakta bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan mukjizat. Benar nggak? Jadi kalau dia datang karena mukjizat, next time dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, dia pergi ke dukun, dukun sanggup menyembuhkan, dia pindah imannya langsung switch. Dia cuma mencari Tuhan mana yang paling hebat untuk menolong problemku. You get it? So saya mengambil waktu, karena dia sudah senior, sudah cukup tua, saya tidak biarkan beliau untuk masuk ke kelas yang biasanya bahasanya lebih teknikal, lebih banyak baca Alkitab, gitu ya. Saya bicara dengan dia ngobrol beberapa kali, mengajarkan pada dia tentang apa? Teologi, doktrin, yang basic, yang sederhana. Saya bicara tentang siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, kenapa dia adalah Tuhan. Saya bicara tentang surga, tentang keselamatan, tentang mukjizat, tentang baptisan, tentang perjamuan. Sampai satu titik, dia serius dan saya bertanya, apakah ibu benar mau dibaptis? Serius. Karena saya percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dalam pengenalannya kepada Yesus, dia diselamatkan. Dan kita membaptiskan dia kemudian. Ini pengalaman yang luar biasa, bukan? Dan pengalaman ini, kisah ini menolong kita mengerti mengapa kita perlu teologi. Kenapa kita perlu bertumbuh dengan teologi yang benar. Bagaimana caranya kita bertumbuh dalam pemahaman kita akan Tuhan. Yang pertama kita mau jawab adalah kenapa teologi penting. Sebab tanpa teologi yang benar, tanpa pemahaman yang benar tentang Tuhan, iman kita adalah iman yang rapuh. Iman yang mudah goyah, iman yang mudah patah. Kalau percayanya hanya karena kesaksian atau mukjizat, dua-duanya bisa tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Problemnya hari ini adalah banyak orang mengandalkan pengalaman rohani untuk percaya Tuhan. Kebanyakan orang di dalam gereja juga, kebanyakan kita juga, sadar tidak sadar, kita mencari rasa tertentu, kita mencari pengalaman tertentu waktu kita ke gereja. Karena kita sudah merasa hangat hatinya kalau saya ibadah, makanya saya jadi orang Kristen. Karena saya punya, saya merasa Tuhan menjawab doa saya menjadi Kristen. Lalu kita menjadi orang percaya, itu nggak cukup untuk menyelamatkan kita. Sebab hidup kekal, keselamatan bukan soal mukjizat, bukan soal rasa, bukan soal sekedar pengalaman. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata kepada kita demikian. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu. Apa hidup kekal itu? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu adalah pengenalan. Pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Yesus Kristus, spesifik. Itu adalah hidup kekal, itu adalah keselamatan yang Alkitab bicarakan. Bukan soal rasa, bukan soal perasaan kita. Di titik ini saya berharap saudara mengerti satu hal, bahwa pengalaman rohani itu nggak bisa menjadi base, nggak bisa menjadi fondasi iman percaya kita. Pengalaman rohani itu apa sih, Pastor? Pengalaman rohani itu misalnya doa yang dijawab. Wah, saya senang karena Tuhan menjawab doa saya. Pengalaman rohani itu adalah apa? Misalnya mimpi dan penglihatan. Saya percaya sampai hari ini ada orang-orang beroleh mimpi dan penglihatan.
Saya mendengar kesaksian dari satu daerah-daerah tertentu di Indonesia yang non-Kristen, yang nggak punya gereja. Orang-orang berjumpa dengan Yesus di mana? Di mimpi dan penglihatan. Dan mereka mencari kebenaran tentang Yesus karena mereka berjumpa dengan Yesus melalui mimpi dan penglihatan. Pengalaman rohani adalah mukjizat. Saya berdoa, disembuhkan, doa yang dijawab, mimpi dan penglihatan, itu maksudnya. Dan saya ingin kata sekali lagi, mimpi dan penglihatan, pengalaman rohani seperti nggak bisa jadi dasar yang kuat untuk beroleh hidup kekal. Sebab hidup kekal adalah apa? Pengenalan akan Tuhan. Bukan pengenalan akan mukjizat, bukan pengenalan akan berkat, tapi pengenalan akan Tuhan yang benar. Saudara, kenapa pengalaman rohani nggak bisa jadi dasar iman kita? Satu, karena pengalaman rohani sangat subjektif sifatnya. Sangat personal. Saya tadi katakan, saya percaya orang mengalami pengalaman rohani. Saya percaya itu terjadi. Satu kali waktu kami ibadah di IC Singapura, ibadah lagi mulai, bukan waktu khotbah, tapi waktu lagi pujian. Ada satu, kami pujian seperti biasa, dan saya dengan si Vina merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah pulang, kami berasa, tadi rasanya ibadah kita tuh kayaknya yang datang itu kayaknya ribuan orang yang nyanyi. Aku rasanya aneh ya gitu ya. Padahal di IC Singapura tuh jemaat-jemaatnya nggak pernah lebih sampai banyak banget 100-200 tuh nggak pernah. Paling cuma berapa puluh orang. Tapi hari itu waktu kami ibadah, kami nyanyi pujian seperti biasa, tapi suasana itu ada atmosfer surgawi di sini. Ada seperti paduan suara yang nyanyi bareng-bareng tuh ribuan orang. Dan saya ngobrol dengan si Vina berkata, iya betul, saya merasakan hal yang sama. Di hari itu, ada satu ibu-ibu yang berkata setelah saya khotbah, baru datang ke gereja, pertama kali ke IC Singapura, dia berbicara kepada istri saya, kepada si Vina. Dia berkata, Ibu Vina, dari waktu Ibu Vina memimpin di depan, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di samping sana. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Apakah itu sangat personal? Sangat personal buat ibu itu. Yang lain nggak ada yang lihat. Tapi buat dia penting. Dan Tuhan berbicara kepada dia, menguatkan hatinya pada momen itu dengan cara seperti itu. We feel something. Orang ada yang beroleh visi, bahkan di gereja yang katanya reform nggak ada Roh Kudusnya. It happens. Tetapi mimpi dan penglihatan itu sangat subjektif, orang lain tidak mengalaminya. Dan itu penting buat kita yang mengalaminya. Karena Tuhan mau berbicara secara khusus buat kita, membangun iman kita, membuat kita mengenal Dia. Alasannya tetap saja subjektif, nggak bisa jadi dasar. Kita perlu kenal Yesusnya. Yang kedua, karena pengalaman rohani, kenapa nggak bisa jadi dasar iman? Karena pengalaman rohani seperti itu, jika dikisahkan, diceritakan, itu bisa mendistract orang, tidak lagi fokus pada Yesusnya, tapi fokus kepada si dianya, si orangnya yang mengalami mimpi dan penglihatan yang istimewa. Contohnya sekali lagi, ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah di Indonesia ini, ada beberapa di antara mereka yang populer karena mereka berkata, mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan menjemput mereka, naik ke sorga 7 kali, pergi ke neraka 3 kali, bolak-balik sorga dan neraka. You see? Waktu orang berkata demikian, dia menunjukkan pengalaman rohaninya pribadi. Mungkin nggak terjadi. Kalau kita konfirmasi berdasarkan Alkitab, tidak ada orang yang begitu mudah luar biasa naik turun sorga segitu gampang. Karena bahkan Tuhan Yesus dia hanya dikatakan turun dalam dunia orang mati 3 hari pada waktu dia mati sebelum dia bangkit untuk tujuan penebusan kita. Dia bilang dia bisa naik turun sorga neraka. Tapi karena dia mengatakan demikian, orang percaya. Dan apapun yang dia khotbahkan, orang ikut. Dia bilang kasih perpuluhan semuanya. Karena apa? Ini pendeta lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Yang ketiga, selain mendistract, karena Alkitab yang kita punya lebih dari cukup memberikan kepada kita kebenaran akan Yesus, keselamatan, hidup kekal. Amin. Alkitab kita cukup. Kita nggak perlu kesaksian yang hebat. Kita punya firman Tuhan. Dan inilah panggilan kita untuk terus bertumbuh, berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Ini dasar firman Tuhan kita hari ini. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kamu telah menerima, kamu sudah percaya, kamu sudah beroleh anugerah, kamu sudah beroleh keselamatan, kamu sudah terima Yesus. Wow, amazing, powerful, life-changing. Tapi nggak stop sampai di sana. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Jangan sesat,
Jangan ikut yang lain, jangan terpengaruh sama yang lain. Jangan percaya yang lain, stay, tetaplah di dalam Yesus. Lalu dia katakan, berakarlah di dalam dia. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai murid, kita perlu menuntut diri kita untuk berakar, tertanam pada firman Tuhan, tertanam pada Yesus. Berakar, stay di dalam Tuhan. Itu bicara tentang apa? Kita perlu mendisiplin diri kita, personally. Ini bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab pendeta. You have your own responsibility. To build your faith, to strengthen your faith, to have better understanding of sound theology. Setiap kita punya tanggung jawab ini untuk berakar dan tetap connect pada Yesus, tetap connect pada firman. Berakar. Supaya kamu dibangun. Ini bicara tentang pertumbuhan, dan kita bertumbuh semakin tinggi, dan teguh dalam iman, bicara tentang iman yang kuat, yang tidak goyah, tidak mudah digoncang oleh pengajaran dunia ini. Dan melimpah dengan syukur. Supaya kamu tetap puas, beroleh kepuasan di dalam dan oleh Yesus saja. Jangan cari kepuasan yang lain. Kenapa? Kenapa Paulus menulis pesan ini? Karena berkaitan dengan ayat berikutnya, ayat 8. Karena ada pengajar-pengajar sesat yang berkembang di Kolose waktu itu. Ayat ke-8, setelah ayat ini, Kolose 2:8 nih sekarang, Paulus berkata, hati-hatilah. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa yang harus kamu waspadai? Filsafat yang kosong, ajaran yang palsu, ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia, roh-roh kedagingan dunia. Apa yang muncul di Kolose? Saudara, Kolose itu adalah kota yang kecil jika dibandingkan dengan Efesus. Bukan kota yang besar. Tetapi di Kolose, mereka begitu dipengaruhi, begitu banyak pengaruh filsafat-filsafat yang populer pada waktu itu, dan mereka juga dikuasai oleh orang-orang Kristen Yahudi, yang berakar pada tradisi Yahudi kuno. Dan apa yang muncul di situ adalah banyak hal yang kemudian menjadi pengajaran yang palsu, yang sesat. Minimal ada 3 hal yang menjadi musuh yang Paulus lawan di surat ini. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh Gnosticism. Orang-orang Gnostik, saudara tahu orang Gnostik, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang sifatnya material, sifatnya daging, itu dosa dan kejahatan. Tidak ada yang baik dari semua yang material, tidak ada yang baik kalau kita punya tubuh ini semuanya kedagingan, itu sifatnya dosa dan kejahatan. Tidak ada yang baik dari kedagingan dan material. Yang baik itu hanya roh. Roh itu yang pure. Roh yang semua yang sifatnya spirit itulah yang baik, itulah yang benar. Nah, karena pengaruh Gnosticism, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Mereka percaya Yesus adalah 100% Tuhan, tapi mereka tidak percaya dia punya tubuh fisik 100%. Dia tidak percaya Yesus adalah manusia 100%. Dia tidak percaya Yesus lahir dari seorang wanita, apalagi dari seorang anak darah. Mereka nggak percaya hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena roh yang pure itu yang baik, semua yang material jahat. Kesesatan pertama. Yang kedua, yang Paulus lawan adalah orang-orang Kristen yang legalis. Mereka adalah orang Kristen yang membawa tradisi, hukum Taurat. Dan mereka membawa kemudian banyak aturan-aturan lain. Kalau kamu mau diselamatkan, tidak cukup hanya percaya Yesus. Kamu harus disunat, khususnya yang pria. Jadi sunat itu adalah syarat keselamatan. Alkitab bicara, hanya yang percaya, tidak perlu lakukan apapun. Kita hanya perlu percaya Yesus diselamatkan. Dia bilang harus ditambah sunat. Kesesatan kedua. Yang ketiga, yang Paulus lawan di dalam surat Kolose, di tengah-tengah jemaat Kolose adalah apa? Orang-orang Kristen, lagi ya, saya sengaja tambahkan kata Kristen depannya, karena mereka percaya Yesus. Mereka percaya sebagian tidak tentang Yesus. Yang ketiga adalah orang Kristen yang hedonis, dipengaruhi oleh hedonisme. Orang Kristen yang percaya Tuhan, tapi mereka hidup itu menuntut diri untuk menikmati kesenangan duniawi. Pada prinsipnya mereka menikmati dan memuaskan apapun yang mereka inginkan, mereka memuaskan kedagingan mereka. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8, Paulus berbicara tentang mereka yang hidup dalam apa? Dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Pada prinsipnya kalau kita bawa ke dunia kita hari ini, free sex, relasi yang tidak kudus, seks di luar nikah, percabulan macam-macam, dan keserakahan. Dan Paulus menyampaikan hal itu dengan penyembahan berhala. Ada kita baca di Kolose pasal 3 yang kelima.
Nah, saudara, kalau kita lihat hal ini, kita melihat kenapa Paulus begitu concern. Kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang belum pernah dia kunjungin. Kolose adalah satu jemaat yang Paulus concern, Paulus sayang, tapi Paulus belum pernah berkunjung ke kota tersebut. Tapi dia concern, dia menulis surat ini, menolong orang-orang Kristen di sana untuk kamu sudah percaya kepada Tuhan, kamu telah di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan, berakarlah di dalam Dia, dibangunlah di dalam Dia, teguhlah dalam imanmu, dan bersyukurlah untuk apa yang kau punya dalam Kristus. Kenapa? Karena kesesatan itu mudah menggoyahkan iman orang-orang percaya. Kalau kita run through semuanya, Kolose pasal 1 sampai selesai, kita akan menemukan ini yang Paulus minta mereka waspadai. Yang pertama, waspada dengan orang-orang yang katanya Kristen, namun menekankan seremoni, ritual. Salah satu yang mereka tekankan adalah sunat. Hati-hati tuh sama orang-orang percaya yang katanya terima Yesus, tapi menekankan hidup dengan ritual tertentu. 2, hati-hati dengan orang-orang yang menekankan aturan-aturan. Soalnya ada orang-orang Kristen di sana yang membuat aturan-aturan. Bawaannya dari mana? Dari aturan hukum Taurat tuh. Mereka bawa, lalu mereka terapkan dalam kehidupan orang Kristen yang sebenarnya sudah merdeka, tidak lagi di chain, tidak lagi dirantai oleh peraturan, tapi hidup oleh anugerah Tuhan. Mereka buat aturan-aturan yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya reasonable, tapi tetap saja buatan tangan manusia yang tidak menolong orang dengan mudah berjumpa dengan anugerah Tuhan. Hati-hati. Yang ketiga, hati-hati dengan orang-orang yang beribadah dan menyembah malaikat. Di Kolose ada yang menyembah malaikat. Kalau kita bisa temukan, saudara bisa temukan di Kolose pasal 2 yang ke-18. Lalu kemudian dia berkata, hati-hati dengan mereka yang beroleh mimpi-mimpi dan penglihatan. Dan mereka yang mengisahkan mimpi penglihatan tersebut, mereka menjadi populer, lalu mereka hidup duniawi. Lalu hati-hati dengan doktrin-doktrin palsu. Misalnya tadi ya, tentang kristologi yang dipengaruhi oleh Gnosticism. Hati-hati. Hati-hati dengan kepercayaan terhadap hikmat dan tradisi manusia. Saya dari latar belakang Chinese. Saya diajarin dari kecil, kalau lihat bulan nggak boleh ditunjuk. Misalnya, itu tuh tradisi, turun-temurun. Hati-hati dengan yang seperti itu. Dia akan mencemarkan, masuk semut dalam pikiran kita, mengacaukan iman kita. Yang terakhir, hati-hati dengan mereka yang memuaskan diri dengan nafsu duniawi. Hati-hati dengan hedonisme. Saudara, pada prinsipnya, Paulus mengingatkan mereka untuk ingat pada fondasi iman mereka. Ini message yang krusial kepada jemaat di abad pertama, tapi ini adalah message yang sangat penting buat kita yang hidup di hari ini. Saudaraku, perhatikan pesan Paulus. Paulus berkata, kamu sudah menerima Kristus. Amazing. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan mencari apapun yang lain. Hanya Yesus saja. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bertanggung jawablah untuk belajar firman. Bertanggung jawablah untuk hidup dalam firman. Bertanggung jawablah untuk mengambil waktumu sendiri. Berbicara, ngobrol, connect dengan Tuhan secara intim. Supaya kamu bisa dibangun dan bertumbuh semakin tinggi. Supaya kamu teguh dalam iman, tidak mudah digoyang oleh pengajaran dunia ini. Dan supaya kamu tetap bisa menemukan kesukacitaan, bukan dari kedagingan, tapi dalam Yesus saja. Saudara, pikirkan konteks hidup kita, pikirkan struggle kita hari ini, pikirkan apa yang kita bawa dan apa yang menjadi kesulitan pergumulan kita, taruh dalam konteks ini, saudara akan menemukan kisah saudara di sana. You see? Stay strong. Be rooted in Christ alone. Itu akan memberikan pada kita kekuatan, itu akan menolong kita melewati setiap challenge dalam kehidupan. Jadi nggak cukup sekedar hanya percaya dan dibaptis. Kita perlu bertanggung jawab. We need to do our part with due diligence. Untuk membangun roh kita, membangun kedekatan kita, keintiman kita dengan Kristus sejati. Tidak cukup hanya dibaptis, lalu kemudian merasa aman. Kita perlu menjaga roh kita untuk bisa mengalami Yesus dan tidak sesat. Dan ini adalah pesan untuk kita yang sudah berkata, saya percaya Yesus. Berapa lama pun kau sudah percaya Yesus. Hati-hati. So ini bisa terjadi di dalam
gereja. So, beberapa tahun yang lalu, saya dengar cerita seorang rekan hamba Tuhan yang bercerita tentang ada transaksi, ada bisnis yang baru yang sedang berkembang di gereja-gereja, di beberapa gereja di Bandung, nggak semuanya tentu saja. Tapi apa yang diperjualbelikan itu membuat saya betul-betul bengong, tercengang. Saya orang yang tidak gampang shock, tidak gampang surprise, tapi dia cerita, saya kaget juga. Bukan jual beli rumah, bukan jual beli mobil mewah, bukan jual beli tuyul, bukan, bukan tuyul, tapi dekat dengan tuyul. Yang diperjualbelikan adalah malaikat. Saya pernah dengar orang Kristen jual beli malaikat, sekarang sudah dengar. Saya juga baru dengar waktu itu, saya kaget. Kelihatannya rohani kan, yang diperjualbelikan malaikat. Untuk apa malaikat diperjualbelikan? Katanya, itu jaga rumah. Jadi kalau kita pelihara malaikat ini untuk jaga rumah kita. Dia pasti sesatnya luar biasa ya. Yang kemudian, pelihara tuyul ini supaya dia itu menjadi bodyguard kita, kemanapun kita pergi, dia bisa menjadi malaikat yang menjaga kita. Ini pasti Alkitabnya berdebu atau sudah dibakar 30 tahun yang lalu. Nggak ngerti Alkitab sama sekali. Saya tahu kesesatan itu terjadi. Dan katanya itu di gereja loh. Saya tanya, Pak, betul itu? Betul. Kalau mau saya kenalin, bisa transaksi nanti berikutnya. Ya tentu saja saya tidak ke sana. Yang pasti, pertanyaan saya adalah, kenapa kesesatan seperti ini bisa terjadi di dalam gereja? Kenapa? Pasti karena tidak tertanam pada firman Tuhan. Pasti karena tidak punya akar teologi yang benar. Pasti karena dia tidak tahu bahwa Alkitab adalah otoritas satu-satunya yang mutlak, bukan pengkhotbah, pendeta, atau siapapun yang mengajar. Saudara perhatikan baik-baik, otoritas firman dan kebenaran itu bukan di Pastor William. Otoritas firman bukan di pengkhotbah-pengkhotbah. Siapapun yang saudara dengar, otoritas firman bukan di mereka. Otoritas firman adalah dalam Alkitab kita, firman Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi, waktu saya berkhotbah seperti ini, saudara jangan 100% tangkap benar, pasti benar. Seberapa tampan pun saya tetap bisa salah. Just kidding. Kita punya tanggung jawab untuk kembali kepada firman, mengecek apa yang firman Tuhan katakan, benarkah yang dikatakan demikian, itu tanggung jawab kita. You see, kenapa kesesatan seperti ini bisa terjadi? Karena mereka tidak berakar pada teologi yang benar. Jadi jangan alergi teologi. Jangan hindari seminar teologi. Jangan hindari, waduh seminar teologi, wah berat ya kayaknya topiknya. Enggak deh, gue cari ikutan yang lain. Lebih baik gue main sama teman-teman di Sayap Suci atau di mana. Nggak salah, cuman jangan hindari. Waktu untuk belajar firman. Soalnya itu tanggung jawab setiap kita. Itulah kenapa pesan 2 Kolose 6-7 itu penting sekali buat kita. Kamu sudah dalam Kristus, tetaplah di dalam Dia, berakarlah di dalam Dia, supaya kamu dibangun di dalam Dia, supaya kamu teguh dalam iman, dan supaya kamu bisa penuh melimpah dengan syukur. Paulus mengingatkan kepada kita tentang satu hal dan hanya satu hal saja, fondasi kita hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kapan waktunya kita tertanam dan berakar? Waktu kita mulai tertanam, itu adalah waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Waktu kita berkata, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, itu waktunya engkau mulai tertanam. Bukan tertanam di gereja, tapi tertanam dalam Tuhan, spiritually. Waktu kau hadir dalam gereja, kau membuat gereja kau sebagai home churchmu, kau tertanam di dalam komunitas. Tapi yang paling penting adalah tertanam dalam firman, dalam Yesus. Dan waktu kau mulai tertanam, di situ akar kita mulai tumbuh. Dan Tuhan telah melakukan bagiannya. Tuhan memberikan Roh Kudus berbicara kepada kita, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Yesus. Kita sudah tertanam, kita sudah percaya. Tuhan sudah melakukan bagiannya, sekarang bagian kita. Untuk tetap di dalam Tuhan, berakar. Ini bicara soal apa? Bicara soal komitmen. Saudara, Paulus dalam surat Kolose mengingatkan kepada kita pada prinsipnya, setelah kita tertanam dan berakar,
kita perlu terus tertanam dan berakar. Untuk kita menjadi semakin kuat mengakar ke dalam, semakin ke dalam. Supaya kita menjadi pohon yang kuat yang mampu melewati dan bertahan atas badai kehidupan. Dan Paulus berkata kepada kita, bahwa Anda bisa, Anda mampu, Anda harus berakar di dalam Tuhan. Saudara, apa artinya berakar dalam Tuhan? Mari kita buat ini menjadi mudah. Secara praktis. Apa artinya berakar dalam Tuhan? Rooted in Christ, at the core, is all about commitment. It's all about commitment. Komitmen itu adalah bagian kita. Okay? Commitment to do what? Ya, at the very core, being rooted in Christ is all about commitment. One, commitment to know Him deeper. Komit untuk mengenal Tuhan lebih deep, lebih dalam, tidak dangkal iman kita. Commitment to study the scripture. Yes, you need to study the scripture. Enggak cukup dengar khotbah seminggu sekali, karena si pengkhotbah, si Pastor William bisa salah. Saya kasih tahu, saya bisa salah. You need to study, at least sepanjang minggu ini, pelajari Kolose yang saya khotbahkan minggu ini. Benar nggak yang Pastor Will khotbahkan? You see? Commitment to grow in sound theology. Bertumbuh dalam teologi yang benar. Jadi bukan cuma sekedar baca Alkitab, karena kadang-kadang kita baca kita nggak mengerti, kita perlu belajar teologi yang benar. Commitment to follow and to trust God's lead. Untuk tunduk, untuk taat pada pimpinan Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan tunduk. Waktu kita mendengar firman berkata, ampunilah 70 kali 7 kali. Kita berkata, aku tidak mampu mengampuni orang yang begitu jahat. Tuhan berkata, ampunilah. Forgive. Ampuni. Commitment to follow God's lead. Commitment to grow in love for Him. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Komit untuk ibadah rutin setiap minggu. Komitmen untuk menyiapkan hati kita beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman, komit dalam komunitas kita, dalam kru kita, dalam partner berdoa kita. Commitment to grow in love for God, more and more. And commitment to love and disciple other. Komitmen untuk mengasihi orang lain, dan komit untuk memuridkan. So, waktu kita memuridkan, waktu kita mengajarkan firman kepada orang lain, waktu kita menceritakan Yesus kepada orang lain, we grow stronger, deeper. Commitment to love others and to disciple others. Memuridkan keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, partner kerja kita, bawahan kita di kantor, saudara kita, sepupu kita, anyone. Buat mereka kenal Tuhan, tolong mereka mengalami Yesus, muridkan mereka. You grow stronger in doing that. It's all about commitment. Tuhan sudah mengerjakan semua bagiannya, ini bagian kita, untuk grow deeper in God's Word. Satu kali waktu Tuhan Yesus mengajar, saudara pasti ingat, Tuhan berbicara tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama bicara tentang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Buat kita, waktu kita membaca ayat ini, self-explaining sebenarnya, kita mudah mengerti, lebih mudah mengerti, oh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mudah tahu, segenap jiwa, mudah tahu, segenap kekuatan, oke, saya tahu. Tapi apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Soalnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berbicara tentang mengasihi Tuhan yang berangkat sepenuhnya dari ketulusan. Tulus mengasihi Tuhan, berangkat dari hati kita yang terdalam, ketulusan, segenap hati. Segenap jiwa berarti bahwa kita mempercayai Tuhan, menghidupi Tuhan, merangkul kasih Kristus, merangkul anugerah Tuhan, merangkul Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Mengasihi Kristus seutuh-utuhnya diri kita, seluruh eksistensi kita. Mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang usaha. Usaha kita untuk menunjukkan kasih kita dalam perbuatan kepada Tuhan dan kepada sesama.
dengan kekuatanmu. Pertanyaannya, apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu? Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu itu berarti kasih yang berangkat dari pengetahuan akan kebenaran sejati. Kasih yang berangkat dari pengetahuan, dari understanding. Jadi bukan sekedar kasih yang, kenapa kau mengasihi Tuhan? Kenapa kau jadi Kristen? Karena aku merasa aku mengasihi Tuhan. Kenapa kau mau menjadi orang Kristen? Karena aku merasa Tuhan mengasihi saya. Kenapa kamu percaya kepada Yesus? Karena saya mengalami Yesus yang menjawab doa saya. It's not enough. Tapi kasih dengan akal budi bicara tentang kasih yang berangkat dari pengetahuan akan kebenaran yang sejati tentang Yesus, tentang seluruh kebenaran Allah yang ada di dalamnya. Yohanes juga berbicara kepada kita tentang penyembah seperti apa yang Tuhan rindukan. Penyembah yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan disiplin yang benar untuk membangun roh yang kuat. Menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. R.C. Sproul, seorang preacher, teolog, seorang pengajar yang luar biasa. Satu kali dia berkata demikian. The more I search the scripture, and the more I focus my mind's attention on who God is and what He does, the more I understand just a tiny little bit about that, the more my soul breaks out in flame. Saya terjemahkan sederhana dalam bahasa Indonesia. Semakin saya belajar kitab suci, semakin saya memusatkan perhatian pikiran saya pada siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan, semakin saya mengerti sedikit saja tambahan tentang Tuhan, semakin roh saya berkobar. Semakin api roh saya berkobar. Waktu saya kenal Yesus, sedikit saja lebih kenal Yesus, semakin roh saya berkobar. Pengenalan akan Yesus, pengenalan akan teologi yang benar, akan mengobarkan roh kita, akan menguatkan spirit kita untuk melewati challenge apapun dalam kehidupan. Dan dia melanjutkan, dia berkata demikian. Semakin kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, semakin kita akan terdorong untuk melakukan hal lain yang asing bagi kita dalam natur kejatuhan kita. Kita akan mampu melakukan hal yang lain yang dihindari oleh keberdosaan kita, yaitu apa? To worship God. Untuk menyembah Tuhan. Saudara, kita hanya bisa menyembah Tuhan kalau kita kenal baik siapa Tuhan kita. Semakin kita kenal, semakin kita amazed, semakin kita merasa Tuhan itu dahsyat luar biasa, semakin dalam, semakin intim kita bisa menikmati Tuhan. Saudara, tanpa menuntut diri berakar dalam Tuhan, tanpa menuntut diri belajar firman Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi murid yang bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Ini kesimpulannya kalau kita sederhanakan hari ini. If you want to go deeper with God, if you want to go higher with God, you need to go deeper in Him. In Him. Simply put, the way to go higher is to go deeper. The way to go higher with God is to go deeper in Him. Ulangi kalimat ini bersama dengan saya. The way to go higher is to go deeper. Bersama-sama sekali lagi. The way to go higher is to go deeper in Jesus. In Jesus. In Jesus. Amin. Saudara, mari kita belajar membangun roh kita, connect dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Simple. Make room for God. Bagaimana caranya kita grow deeper in Jesus? Make room for Him, itu yang pertama. Make room for God. In your heart, in your life, in your routine, make room for God. Kita nggak harus punya satu ruang khusus di rumah kita, tempat di mana kita berdoa, baca Alkitab, nggak harus. Tapi kita perlu punya space kita, waktu kita, di mana kita bisa ngobrol dengan Tuhan secara intim. Just me and you, Lord. Just me and you, Jesus. Ngobrol berdua. Space di mana kita bisa membaca firman, merenungkan firman tanpa terganggu.
Make room for Him. Prioritize your time for Him. Kemudian belajarlah commit to grow in sound theology. Kalau kita dapat nanti berita tentang seminar, Allah Tritunggal, seminar tentang Yesus misalnya, seminar tentang apapun doktrin macam-macam, jangan hindari. Make time. Untuk hadir dalam seminar, ikut pembinaan, untuk menguatkan iman kita, supaya kita lebih tahu. Supaya waktu orang bertanya kepada kita, kita bisa memberikan jawab. Karena itu panggilan kita bukan? Memperkatakan Yesus, to proclaim Jesus. Dan waktu orang bertanya kepada kita bisa memberikan jawab. Yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ini masih terlalu sulit, lakukan saja hal ini. Renungkan firman, pelajari firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman. 4 hal. Next slide. Pelajari firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman. Katakan 4 kata kerja ini bersama-sama dengan saya. 2, 3, pelajari, renungkan, perkatakan, lakukan. Pelajari firman. Saya nggak mau pakai kata cuma sekedar renungan, karena renungannya cuma renung ya gitu ya. Bangun pagi, jam 5 pagi, masih ngantuk, kata Pastor Will mesti renungan. Renungannya betul-betul pakai saat teduh. Teduh banget ya. Teduh banget saat teduhnya. Pelajari firman with due diligence. Pelajari, renungkan firman, perkatakan firman. Katakan apa yang kita sharingkan, apa yang kita dapatkan tentang firman. Apa yang saudara dengar hari ini dari khotbah. Capture, update, post di Instagram saudara. Perkatakan firman. That's why, itu salah satu cara saudara bisa tertanam pada firman dan saudara berakar. Saudara ingat apa yang saudara katakan. Dan seorang akan bertanya kepada saudara, ke gereja mana kau pergi? Perkatakan, ceritakan Yesus. Apa yang saudara dengar di sana? Ceritakan Yesus. Lakukan firman. Saudara, God will always wants to build us higher. God wants to build us higher. Tuhan selalu rindu untuk mengangkat kita tinggi ke atas. Tuhan rindu menempatkan kita di posisi-posisi tinggi dalam kehidupan kita. But the way to go higher is to go deeper. If you want to go higher with God, you have to make room for Him and go deeper. If you want to go higher and take higher place in this nation and be a blessing for this nation, you want to go higher place, you need to go deeper in Jesus. You need to be affixed your foundation at the bedrock. You need the depth. Anda perlu kedalaman itu dengan Tuhan. Kita membutuhkan depth, kedalaman dalam relasi kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan firman Tuhan. Pengetahuan kita akan sound doctrine. Biarlah firman hari ini menolong kita growing. Dan kita selalu ingat, the way to go higher is always to go deeper in Jesus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur jika ini menjadi teguran dan tamparan buat kami. Karena Tuhan, dalam doa kami saat ini yang kami mau akui. Tuhan, ampuni kami karena kami malas. Forgive us, Lord. Ampuni kami karena kami malas untuk berdoa, malas untuk membaca firman. Forgive us, Lord. Ampuni kami karena kami merasa cukup tahu tentang Engkau dan berhenti belajar. Oh Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan karena kami harus mengaku dengan malu bahwa kami juga sombong. Kami merasa cukup tahu dibanding yang lain, dan kami merasa bahwa kami bisa menjawab banyak orang hanya dengan apa yang kami ketahui saat ini. Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar
Bahwa untuk memperkatakan Yesus, untuk memproklaim Yesus, untuk membuat Engkau dikenal, kami bertanggung jawab untuk tertanam dan berakar di dalam Engkau, dalam kebenaran. Terima kasih untuk tamparan yang kami dapatkan hari ini. Terima kasih untuk teguran. Sebab kami percaya ini yang akan menolong kami, membangun akar kami lebih kuat di dalam Tuhan. Bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kegagalan kami, semua kesombongan kami, semua kemalasan kami, Engkau mengetahuinya. Hari ini kami datang membawa kemalasan, kesombongan, rasa cukup kami ke bawah kaki salib. Yang membawa semua dan meninggalkannya di sana. Yang mau komit untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Untuk belajar firman Tuhan lebih serius lagi. Untuk belajar doktrin dan belajar teologi yang benar untuk menjadi kuat. Supaya kami boleh berakar kuat dan boleh memberikan jawaban yang relevan bagi dunia yang membutuhkan di sekitar kami. Thank you Lord. Thank you Jesus.